Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Hai sobat, sehat dan bahagia selalu bersama semua hal yang membuat hidup Anda begitu berharga. Di tengah buntunya penentuan calon wakil presiden Anies Baswedan, AHY melakukan manuver dengan mendatangi kediaman Anies Baswedan. Meskipun Demokrat dan Anies Baswedan sendiri mengaku bahwa ini hanyalah pertemuan biasa, namun kenyataannya bisa lebih dari sekedar pertemuan biasa sobat. Menurut saya, AHY mulai agresif memasarkan dirinya, meyakinkan Anies Baswedan bahwa dialah yang paling pantas untuk menjadi calon wakil presiden. AHY memiliki mimpi besar untuk menjadi pemimpin nasional. Saya teringat waktu saya wawancara AHY tahun 2017, di salah satu ruangannya terpampang tulisan "Dream big, work hard, and never give up". AHY sekali lagi memiliki mimpi besar dan Pilpres kali ini adalah momentum yang paling tepat bagi AHY untuk bekerja keras mewujudkan mimpi-mimpinya. Seorang sumber saya yang dekat dengan AHY di Partai Demokrat mengakui bahwa Demokrat akan mati-matian memperjuangkan agar AHY mendapat tiket calon wakil presiden. Dia berargumen AHY memiliki kriteria seperti yang ditetapkan oleh Anies Baswedan. Secara elektabilitas, AHY selalu masuk dalam 5 besar survei, lembaga survei kredibel dan ternama. AHY menurut survei Indikator Politik Indonesia Desember 2022 meraih 13% lebih, unggul atas Kofifa sekitar 7% lebih. Namun, menurut sumber itu, tidak mudah untuk bersepakat dengan Nasdem agar bisa menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Sebaliknya, lebih mudah untuk bersepakat dengan PKS untuk menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Soal tidak mudahnya mencapai kesepakatan dengan Partai Nasdem, seorang sumber saya di Partai Nasdem mengakui bahwa memang sejak awal Surya Paloh, Nasdem lebih memilih calon lain di luar AHY. Salah satu calon yang dibidik oleh Surya Paloh dan Nasdem adalah Kofifa Indar Parawansa. Sumber itu berargumen bahwa Kofifa berasal dari kalangan NU, dari Jawa Timur, dan Jawa Timur adalah battleground. Kalau mau menang Pilpres, mesti menguasai sebagian suara di Jawa Timur. Dan ini bisa memecah suara kalangan nasionalis yang selama ini selalu unggul di Jawa Timur. Dari sisi elektabilitas, sobat, Kofifa unggul di Jawa Timur atas AHY dengan elektabilitas sekitar 18% lebih. Oleh karena itu, dalam kalkulasi Partai Nasdem, duet Anies-Kofifa lebih menjanjikan, lebih berpeluang menang dibanding duet Anies-AHY. Oleh karena itu, sobat, tidak mudah bagi AHY untuk meraih tiket calon wakil presiden jika Nasdem bergeming mengusulkan calon lain di luar AHY. Apalagi jika Yusuf Kala pun memiliki pandangan yang sama dengan Surya Paloh mengusung calon lain di luar AHY. Sobat, bola memang sudah berada di tangan Anies Baswedan yang sudah mendapat mandat untuk menentukan calon wakil presidennya. Namun menurut saya, tidak mudah bagi Anies Baswedan untuk meyakinkan Surya Paloh agar bisa menerima AHY sebagai calon wakil presiden. Tidak mudah pula bagi Anies Baswedan untuk meyakinkan SBY agar ikhlas merelakan AHY
tidak menjadi calon wakil presiden, sobat. Lobi-lobi tentu masih akan terus dilakukan. Namun tidak semua lobi akan membuahkan hasil, sobat. Dan apabila tidak tercapai kompromi antara SBY dan Surya Paloh, menurut saya Anies Baswedan harus memilih. Dan siapakah yang akan dipilih Anies Baswedan? Menurut saya Anies lebih memilih Surya Paloh. Mengapa demikian, sobat? Karena pertama, Surya Paloh memiliki jasa besar mengusung Anies sebagai calon presiden. Dan yang kedua, Anies menghargai, menghormati pilihan berisiko dari Surya Paloh mengusungnya sebagai calon presiden, meskipun pilihannya itu membuat Surya Paloh berseberangan dengan Jokowi dan PDI Perjuangan. Dan yang ketiga, sobat, Surya Paloh lah yang selama ini memfasilitasi safari politik Anies ke daerah-daerah sejak deklarasi Oktober 2022. Sobat, jika AHY tidak mendapat tiket calon wakil presiden, apakah Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan? Menurut saya, Demokrat tidak akan meninggalkan koalisi karena secara moral, Demokrat sudah terikat pada perjanjian yang dilakukan bersama PKS dan Nasdem. Dan yang kedua, sobat, apabila Demokrat meninggalkan koalisi dan bergabung dengan koalisi partai lainnya dengan target hanya sekedar untuk mengusung AHY sebagai calon wakil presiden, menurut saya ini sebuah mission impossible, sobat. Sobat, ibarat panjat pinang, AHY mesti berjuang keras memanjat pohon berlumur oli untuk meraih tiket di puncak pohon pinang. Saya berharap AHY sukses meraih tiket calon wakil presiden. Namun apabila AHY gagal meraih tiket itu, saya memberikan dua usul kepada AHY. Yang pertama, mulai sekarang AHY fokus membesarkan Partai Demokrat, menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang oposan, yang kritis terhadap pemerintah, agar dalam jangka panjang elektabilitas Demokrat dan AHY bisa kompetitif bersaing di papan atas. Dan yang kedua, sobat, AHY mulai dari sekarang memikirkan untuk terjun ke dunia kerja. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Mereka mulai membangun dari akar rumput dengan menjadi gubernur. Ini akan menjadi modal besar bagi AHY, karena AHY akan lebih dekat dengan masyarakat, AHY lebih tahu persoalan masyarakat, sehingga anggapan bahwa selama ini AHY hanya lebih pandai dalam berwacana mulai bisa terkikis, sobat. AHY masih muda, memiliki potensi, dan memiliki waktu dan kesempatan yang masih panjang untuk membangun basis kekuatan dari akar rumput, sobat. Tahun 2034 nanti, AHY baru berumur 56 tahun. Saat itu, AHY mungkin sudah bisa lebih matang, sudah memiliki rekam jejak yang kuat untuk bertarung memperebutkan kursi orang nomor 1 di NKRI tercinta ini. Oke, sobat, terima kasih sudah menonton. Mari maju dalam berpikir, bersuara, dan menebar kebaikan demi Indonesia Jaya. Saya Bung Klau, sampai jumpa. Sesungguhnya politik itu untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan golongan.